Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailatus Sofia, NIM 170810101021 dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hukum badan usaha. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Nur Halimah, NIM 170810101067. Saya Wardatul Azizah, NIM 1708101092. Perkenalkan, nama saya Nur Aini bin Silene, NIM 1250. Saya Ananda Oktaviana dengan NIM 190810101108. Perkenalkan, nama saya Andrea Rosita Afandi, NIM 190810101032. Untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, perlu mengetahui definisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Berikut ini beberapa bentuk badan hukum beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perseroan terbatas. Apa sih itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modal ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Peraturan perundangan mengenai perseroan terbatas diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1995 yang menyebutkan jika perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Apa sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki badan usaha perseroan terbatas? Kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas yaitu memiliki masa hidup yang tidak terbatas, pemisah kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan, kemampuan keuangan yang sangat besar, kemampuan manajerial yang tinggi, kontilitas kerja karyawan yang panjang. Dalam kekurangan perseroan terbatas terdapat adanya pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Penanganan aspek hukum yang rumit, biaya pembentukan yang relatif tinggi, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Bagaimana sih langkah-langkah dalam mendirikan badan usaha perseroan terbatas? Yang pertama dalam mendirikan badan usaha perseroan terbatas yaitu pembuatan akta notaris, di mana di dalamnya meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri. Dan untuk yang kedua, terdapat anggaran dasar, di mana terdapat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, terdapat pengesahan Menteri Kehakiman, di mana akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Keempat, terdapat pendaftaran wajib, di mana akta pendirian atau anggaran dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan. Yang terakhir dalam mendirikan perseroan terbatas yaitu
Adanya pengumuman dalam tambahan berita negara. Maksudnya, apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam tambahan berita negara atau TBN paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Apakah ada yang tahu apa itu firma? Yuk kita simak apa sih itu penjelasan mengenai firma, pengertiannya meliputi undang-undang, kekurangan, kelebihan, dan langkah-langkah mendirikan firma itu bagaimana. Firma merupakan persekutuan atau perserikatan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dan juga tanggung jawab masing-masing anggota firma itu tidak terbatas. Sedangkan laba yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama-sama. Begitupun juga sebaliknya, bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif, sehingga satu perusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang. Peraturan perundangan mengenai ketentuan-ketentuan tentang firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Selain itu, pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan inti dari firma, yaitu bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab terhadap perjanjian firma tersebut. Agar lebih jelas, peraturan-peraturan tersebut diperkuat oleh pasal 16 dan 18 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih sepakat untuk bersama-sama mengumpulkan sesuatu dengan maksud laba yang diperoleh dibagi antara mereka. Apa sih kelebihan dan kekurangan firma? Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan firma yaitu penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Motivasi usaha yang tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Terakhir, penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antar anggota. Badan usaha firma juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Pertama, sering terjadi konflik antara anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Kedua, mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Ketiga, keterbatasan kemampuan keuangan. Keempat, kontinuitas kerja karyawan yang tidak terbatas. Kelima, keterbatasan kemampuan manajerial. Bagaimana sih langkah-langkah dalam mendirikan firma? Pertama, para pihak yang berkehendak mendirikan firma menyiapkan akta yang di dalamnya minimal memuat pasal 26 KUHD yang meliputi nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pendiri firma, nama firma yang akan didirikan, termasuk juga tempat kedudukan firma, keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan firma di kemudian hari, nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama firma, dan juga saat mulai dan berakhirnya firma. Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan firma. Kedua, akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini terdapat dalam pasal 22 KUHD. Ketiga, akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada registrasi kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma berkedudukan. Hal ini terdapat dalam pasal 23 KUHD. Keempat, akta yang telah didaftarkan ke pengadilan negeri selanjutnya diumumkan dalam berita negara. CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD. Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma.
di mana diatur secara tegas pada pasal 19 sampai dengan 35 KUHD. Akan tetapi, yang membedakan pengaturan antara perseroan komanditer dengan firma adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Dalam hal ini, dapat dikatakan juga bahwa CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja firman, sedangkan dalam perseroan komanditer selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu pasif yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan. UD atau usaha dagang merupakan bagian dari hukum dagang. Tapi UD tidak disyaratkan untuk menjadi badan hukum. Jadi perusahaan ini banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia. Bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk UD atau PD lahir atas dasar kehendak sendiri dari seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, di mana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Sebagai seorang pengusaha, UD atau PD tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain. Sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri. Kalau modalnya kecil, dia bekerja sendiri. Tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi, dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Begitu pula untung rugi sepenuhnya menjadi beban si pengusaha itu sendiri. Penanaman modal asing atau PMA. Penanaman modal asing merupakan salah satu investasi dengan cara membangun, membeli, atau mengakuisisi perusahaan. Lebih lanjutnya, penanaman modal asing di Indonesia telah diatur kebijakannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal diselenggarakan atas asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan perekonomian nasional. Tujuan pemerintah menetapkan kebijakan dasar dalam penanaman modal adalah yakni yang pertama, mendorong terbentuknya usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menguatkan daya saing perekonomian nasional, serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Penanaman modal asing harus dalam bentuk badan usaha perseroan terbatas. Perseroan terbatas tersebut dilakukan dengan mengambil bagian saham saat pendirian perseroan terbatas, lalu membeli saham, serta melakukan hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengertian dari BUMN sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Pendirian BUMN di Indonesia. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BUMN ditetapkan bahwa pendirian BUMN diusulkan Menteri kepada Presiden dengan dasar pertimbangan setelah dikaji oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. BUMN yang berbentuk persero, organnya adalah RUPS, Komisaris, dan Direksi. Sedangkan untuk bentuk perum, organnya adalah RUPS, Dewan Pengawas, dan Direksi. Perusahaan yang pertama yaitu Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan petrokimia. BUMN ini mengembangkan misi dalam hal penyediaan sumber energi minyak dan gas. Selain itu, Pertamina juga terus mengupayakan dan mengelola sumber energi baru dan terbarukan.
Selanjutnya, perusahaan listrik negara. Di kalangan masyarakat, perusahaan listrik negara lebih dikenal dengan singkat PLN selain sebagai BUMN. PLN juga dikenal sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan. Dengan predikat tersebut, PLN bertugas untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Selanjutnya, telekomunikasi Indonesia. Telekomunikasi ataupun Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Oleh sebab itu, di era yang serba modern ini, Telkom menjadi sangat berperan dalam penyediaan jaringan internet. Selanjutnya, Angkasa Pura. Angkasa Pura merupakan BUMN yang juga bergerak di bidang transportasi, khususnya dalam hal lalu lintas penerbangan dan fasilitas bandara. Karena berkaitan dengan bandara, maka BUMN ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan. Angkasa Pura terbagi dalam dua perusahaan, yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Angkasa Pura I membawahi bandara-bandara di wilayah Indonesia bagian barat, sementara Angkasa Pura II membawahi bandara-bandara di wilayah Indonesia bagian timur. Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Indonesia atau yang sering disebut Pelindo. Merupakan BUMN yang bergerak di bidang transportasi laut, khususnya terkait pelabuhan dikarenakan luasnya wilayah dan banyaknya pelabuhan di Indonesia. Pelindo dibagi menjadi 4, yaitu Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Selanjutnya, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi udara. BUMN ini juga merupakan sebuah maskapai penerbangan yang tidak hanya melayani rute domestik, melainkan juga internasional. Maskapai Garuda Indonesia dikenal sebagai salah satu maskapai dengan pelayanan terbaik di Indonesia. Yang terakhir adalah Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor jasa pengiriman surat atau dokumen, barang, dan bahkan uang. Karena berkaitan dengan jasa pengiriman, Pos mempunyai banyak kantor pos yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya ialah yayasan. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini telah dilarang atau dialihkan serta dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, maupun karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Langkah-langkah dalam mendirikan yayasan adalah: 1. Penyampaian dokumen yang diperlukan, antara lain fotokopi KTP para badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus, nama yayasan, maksud dan tujuan yayasan serta kegiatan usaha yayasan,
jangka waktu berdirinya yayasan, modal awal yayasan, susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus. 2. Penandatangan akta pendirian yayasan. 3. Pengurusan surat keterangan domisili. Yang keempat, pengurusan NPWP. Yang kelima, pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Antara lain, salinan akte pendirian yayasan yang dibubuhi materai, fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris, fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, serta bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara menunggu diterbitkan BP. Yang terakhir, pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu koperasi. Kata koperasi berasal dari kata CO yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah yang pertama, badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang kedua, anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Yang ketiga, menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi. Yang keempat, kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurut perbandingan yang adil. Yang kelima, pengawasan dilakukan oleh anggota. Yang keenam, adanya sifat saling tolong-menolong. Yang ketujuh, membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat dan kewajiban anggota. Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri dituangkan dalam rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Sebaiknya pejabat Departemen Koperasi menyaksikan. Yang kedua yaitu para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan. Yang keempat yaitu pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia.